Salam Bapak Ibu, jumpa kita dalam serangan kalbu. Hari ini Selasa 24 November kita dapat. Puji syukur kehadirat-Mu kami panjatkan Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa setia merangkul kehidupan kami. Engkau senantiasa memagari kami lewat hukum-hukum-Mu, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Terdengarkan sabda-Mu, karena kalbu kami siap Engkau sirami lewat firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sudah beberapa kali tampil di almanak kita dan termasuk di dalam channel kita ini terkait dengan hukum Taurat. Itu menandakan betapa pentingnya hukum dan aturan yang menata kehidupan umat manusia. Anugerah Tuhan tidak hanya dengan demikian saja datang buat manusia. Manusia tertata, terarah, terikat dengan aturan-aturan untuk merespon anugerah Allah itu. Manusia dalam rangka untuk menyambut anugerah Tuhan, meski tertata, meski teratur dalam rangka untuk menyalurkan berkat-berkat dari dalam hidupnya kepada orang lain, kepada ciptaan Allah yang lain di tengah-tengah dunia ini. Hukum Taurat selain membimbing kita, memberikan cerminan kepada kita bagaimana wajah kita yang hidup di bawah kuasa hukum Taurat, dan sekaligus disempurnakan oleh Yesus Kristus. Karena bukan hukum Taurat yang menjadi inti kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita bukan orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita adalah pengikut Kristus, di mana Allah yang menjadi manusia, yang meski melahirkan cinta kasih, sukacita di tengah-tengah sesama manusia. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita lihat dalam pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 ini. Diperlihatkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus bahwasanya orang-orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, mereka akan diadili oleh hukum Taurat itu dan menjatuhkan mereka berdosa atau tidak. Oleh karena itu, orang yang tidak percaya atau tidak hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak diadili oleh hukum Taurat, dan mereka tidak akan divonis berdosa atau tidak. Saudaraku yang kekasih, buat kita yang menjadi pewaris kerajaan sorga lewat Yesus Kristus, hukum Taurat penting, hukum Taurat berguna, tapi itu disempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kalau hanya berpegang dalam hukum Taurat itu sendiri, kita akan sesat, karena kita tidak mampu untuk melakukan sepenuhnya tuntutan hukum Taurat itu. Yesus Kristus adalah yang menjadi penyempurna hukum Taurat.
tuntutan hukum Taurat bisa dilakukan oleh umat orang percaya dalam nama Yesus. Karena kita sempurna mengasihi Allah, sempurna mengasihi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara yang dibimbing diarahkan oleh hukum Taurat, biarlah berpegang kepada cinta kasih yang dari Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Melakukan sesuatu bagi orang meski dalam rangka mengasihi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan dalam rangka tuntutan hukum Taurat lagi. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar menggugah hati pikiran kita, kalbu kita, iman percaya kita memegang cinta kasih Yesus yang paling puncak, bukan tuntutan hukum Taurat dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah kepenuhan hukum Taurat, bahwa Yesus adalah kepenuhan tuntutan apapun di tengah-tengah dunia ini. Biarlah bersama Yesus kami melakukan segala sesuatu terhadap sesama, perwujudan cinta kasih